warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Francisca dengan NIM 24030102099. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis PESTEL pada PT Telekomunikasi Indonesia untuk UTS Manajemen Strategik Universitas Siber Asia. Baiklah, akan dimulai saja presentasi tentang analisis PESTEL pada PT Telekomunikasi Indonesia. Profil perusahaan. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau Telkom adalah perusahaan penyelenggara bisnis time atau telecommunication, information, media, and edutainment terbesar di Indonesia dengan portofolio yang terdiri dari 9 anak perusahaan konsolidasi yang bergerak di bidang telepon tidak bergerak, seluler, aplikasi, konten, komunikasi data, properti, dan konstruksi. Telkom Group adalah salah satu dari perusahaan BUMN terbesar di Indonesia yang memiliki sekitar 139.104 miliar kapitalisasi pasar di BEI pada akhir tahun 2008. Telkom adalah pemain paling dominan dalam industri telekomunikasi. Dari kondisi tersebut, menarik kiranya bila mencari tahu bagaimana perencanaan strategis Telkom dalam menjalankan usahanya. Dengan menggunakan pendekatan analisis PESTEL, maka kita akan mengetahui kondisi eksternal Telkom. Dari hasil tersebut akan dapat disimpulkan mengenai perencanaan strategis Telkom. Selanjutnya ada analisis. Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, termasuk modal dan sumber daya manusia, untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis bisnis dapat digunakan dalam proses ini. Dalam tugas ini akan menggunakan analisis PESTEL, Political, Economy, Social, Teknologi, Environment, Law, and Regulation. Selanjutnya ada analisis PESTEL. Analisis PACE merupakan analisis eksternal makro lingkungan yang akan mempengaruhi semua perusahaan. PACE merupakan akronim untuk politik, ekonomi, sosial, dan teknologi, faktor eksternal makro lingkungan. Di sini ditambahkan 2 unsur lagi, yaitu environment atau lingkungan dan law and regulation atau hukum dan regulasi. Adapun beberapa analisis PESTEL, di antaranya yang pertama itu ada politik. Peristiwa politik dan sosial yang terjadi di Indonesia saat ini dapat memberi dampak merugikan pada kegiatan bisnis di Indonesia. Indonesia telah mengalami proses perubahan demokrasi yang mengakibatkan timbulnya berbagai peristiwa sosial dan politik yang menimbulkan ketidakpastian peta politik di Indonesia. Peristiwa ini secara umum telah menimbulkan ketidakpastian politik di samping gejolak sosial dan sipil yang tercermin dengan adanya sejumlah kejadian dalam beberapa tahun terakhir. Selanjutnya ada ekonomi. Tidak ada jaminan bahwa situasi politik di Indonesia akan stabil atau pemerintah akan menerapkan kebijakan ekonomi yang kondusif untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi atau yang tidak berdampak negatif terhadap kondisi regulasi telekomunikasi. Pada saat ini kemungkinan krisis keuangan global akan berdampak buruk secara material terhadap Telkom. Selanjutnya ada sosial. Masyarakat semakin menuntut mobilitas dan fleksibilitas dari alat komunikasinya. Telepon rumah tradisional tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan adanya perubahan terhadap gaya hidup migrasi ke arah seluler dan pilihan produk mobile lainnya tidak lagi dapat dihentikan, dan kondisi tersebut dapat berdampak pada bisnis telepon tidak bergerak kabel.
Selanjutnya ada teknologi. Tantangan di masa depan adalah melakukan transformasi secara penuh untuk menjadi perusahaan yang fokus kepada pelanggan yang didukung oleh teknologi dan struktur organisasi yang tepat, dan yang dapat membuat seluruh insan Telkom untuk bekerja bersama secara efektif. Teknologi New Wave telah berkembang secara pesat dalam 10 tahun terakhir ini dan sedang merubah cara kita berkomunikasi antara satu dengan yang lain dalam mengakses hiburan dan pekerjaan. Selanjutnya ada environment atau lingkungan. Indonesia rentan terhadap bencana alam dan fenomena lain di luar kendali Telkom yang dapat menimbulkan gangguan serius pada bisnis Telkom dan memberi dampak merugikan pada hasil operasi Telkom. Beberapa daerah operasi Telkom rentan terhadap bencana alam seperti banjir, petir, angin puyuh, gempa, tsunami, letusan gunung berapi, kebakaran, atau peristiwa lainnya yang berada di luar kendali Telkom. Selanjutnya yang terakhir ada law and regulation atau hukum dan regulasi. Pemerintah merupakan regulator yang membuat, menerapkan, dan menegakkan peraturan yang relevan terkait penetapan tarif. Selain itu, pemerintah menerbitkan lisensi bagi para operator. Pemerintah mengatur sektor telekomunikasi melalui Menteri Komunikasi dan Informasi atau Menkominfo. Dari beberapa yang sudah dipaparkan dalam presentasi, bahwa dapat disimpulkan bahwa analisis PESTEL pada PT Telekomunikasi Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam lingkungan yang dinamis. Faktor politik dan regulasi mendukung operasionalnya, dan dengan kebijakan pemerintah yang pro-teknologi. Secara ekonomi, pertumbuhan digital di Indonesia memberikan peluang besar, namun persaingan di industri telekomunikasi cukup ketat. Faktor sosial menunjukkan peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan digital. Sementara faktor teknologi terus mendorong inovasi di layanan perusahaan. Isu lingkungan dan legalitas menjadi perhatian, terutama terkait dengan pengelolaan limbah elektronik dan kepatuhan hukum. Selanjutnya ada saran. Yang pertama itu fokus pada inovasi, investasi yang berkelanjutan pada teknologi seperti 5G dan IoT untuk memperkuat daya saing. Yang kedua yaitu kemitraan strategis, bangun kerjasama dengan startup teknologi dan perusahaan digital untuk memperluas layanan. Kepatuhan hukum dan lingkungan, yaitu tingkatan kepatuhan terhadap regulasi dan adopsi praktik bisnis yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada peningkatan layanan pelanggan, yaitu optimalkan layanan digital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Yang kelima, yaitu ada manajemen risiko, yaitu proaktif dalam mengantisipasi perubahan regulasi dan dinamika pasar. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.